SMK Negeri 1 Kertakanyar berdiri pada tahun 2011. SMK ini terletak di Jalan Ahmad Yani kilometer 10 Tata Amuntai, Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar. Saat ini, SMK Negeri 1 Kertakanyar memiliki 5 jurusan, di antaranya Teknik Komputer dan Jaringan, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan Usaha Perjalanan Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru Hebat. Di kesempatan hari ini izinkan saya nama Zainal Ilmi dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kertakanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi kegiatan guru penggerak dalam hal materi budaya positif dan disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang paling ideal untuk bisa menerapkan budaya positif dan disiplin positif. Kita semua berharap bahwa peserta didik bisa berkembang secara holistik, bisa memahami apa yang menjadi permasalahan atau kesalahan mereka. Kita jangan melihat siswa hanya dari sudut pandang negatif. Jadi kita cari sudut pandang positif yang bisa memberikan efek positif atau bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. Kita berharap bahwa peserta didik bisa berkembang, bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Kita sebagai guru mempunyai tugas untuk bisa membimbing peserta didik untuk bisa menemukan atau mengembangkan kesadaran mereka dan sikap tanggung jawab dan menemukan solusi yang berdasarkan dari kesadaran mereka sendiri. Ini merupakan tugas berat yang harus kita lakukan, tetapi ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru karena tugas guru merupakan tugas yang sangat mulia. Kita berharap bahwa kegiatan diseminasi ini bisa memberikan pemahaman dan kepada Dewan Guru dan seluruh warga sekolah untuk bisa menerapkan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan sekolah secara kolaboratif. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan bisa berhasil kalau kita lakukan dengan semangat kolaborasi untuk bisa melakukan segala hal untuk mencapai kesuksesan dan untuk bisa melakukan segala hal yang positif. Seluruh guru harus berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa menerapkan budaya positif dari lingkup yang paling kecil di kelas sampai di tingkat sekolah. Terima kasih, mungkin itu yang pembukaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Di sana Pak, di silakan di Pak. Selamat Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu sekalian pada hari ini dalam kegiatan kami, kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Kartahanyar. Pertama-tama yang saya hormati bapak-bapak sekalian dan yang saya sayangi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama berbagi ya. Jadi ini merupakan salah satu materi yang kami dapatkan di kegiatan program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungan dan support Bapak Ibu sekalian untuk acara kami pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi perkenalkan dulu, jadi kami tim dari calon guru penggerak SMK Negeri 1 Kartahanyar. Jadi yang pertama ada Ibu Nurul Ijati, yang kedua ada Ibu Niken Sri Rahayu Kusuma Wardani, dan saya sendiri Zainal Ilmi. Kami ditugaskan untuk memberikan diseminasi terkait dengan materi budaya positif di sekolah kita. Next please. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi ini merupakan salah satu hal yang ingin dibiasakan dalam setiap kegiatan, baik kegiatan forum atau kegiatan di sekolah. Dan ini merupakan juga salah satu bentuk daripada budaya positif yang ingin kita tanamkan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, di sini membacakan ada beberapa kesepakatan forum diseminasi yang diharapkan nantinya kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan kesepakatan kita bersama. Jadi yang pertama di sini ada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga ada, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Yang selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan. Yang selanjutnya berpartisipasi penuh. Yang selanjutnya mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan gembira ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini gembira ya? Alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan hari kita selalu gembira ya, selalu bahagia ya. Jadi karena kebahagiaan itu menimbulkan istilahnya hari-hari yang cerah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ditambahkan dari kesepakatan kita, silakan saja. Kalau ada yang ditambahkan, apa aja lagi yang kira-kira dapat supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar? Ada lagi? Mungkin terkait dengan makan minum apa gimana? Boleh makan dan minum ya? Oke, jadi selama kegiatan boleh makan dan minum. Oke. Apalagi Bapak Ibu, mungkin tambahannya mungkin terkait dengan misalkan penggunaan handphone misalkan, boleh ya. Ya, penggunaan handphone boleh dengan syarat apa? Misalkan misalkan di silent, oke, boleh ya. Jadi penggunaan handphone di saat diskusi diperbolehkan selama dalam keadaan silent. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan bentuk kesepakatan yang bisa nanti kita terapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Nah, untuk materi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Niken ya. Oke, sudah Bu. Mungkin oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan sekali lagi ulun memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Zainal Ilmi, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kartahanyar. Next Bu. Bapak Ibu sekalian, sedikit kita merefleksi diri terkait dengan pembelajaran kita, kurikulum merdeka, dan merupakan salah satu bentuk filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Nah,
Jadi di sini diibaratkan seorang petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Jadi dia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Apa yang bisa ia lakukan adalah menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberinya pupuk, memelihara tanamannya, dan menghilangkan hamanya, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Nah, seperti kata Ki Hajar Dewantara juga bahwa anak-anak kita itu diibaratkan seperti sehelai kertas. Nah, jadi seperti kertas putih yang sudah ditulis. Nah, akan tetapi tulisannya itu kurang. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang kurang tadi. Jadi kita lihat nanti kira-kira sifat atau karakter mana yang kira-kira yang baik, itu yang kita tebalkan. Nah, sementara karakter atau sifat negatifnya kita biarkan. Jadi mudah-mudahan nantinya dengan bimbingan dari Dewan Guru, anak-anak kita sifat positifnya mendominasi sehingga menutupi sikap-sikap negatif mereka. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi judul materi diseminasi kita hari ini adalah budaya positif ya. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah Pak ya? Ya, Bapak jadi sering dengar beliau. Jadi ada istilah budaya positif atau bisa juga dikenal dengan budaya positif bisa juga dikenal dengan disiplin Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini mungkin refleksi bagi diri ulun pribadi. Jadi di sini ada mungkin satu pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada diri kita pribadi. Jadi apakah selama ini kita menjalankan disiplin atau hanya memberikan hukuman? Nah, jadi disiplin dan hukuman itu ternyata dua hal yang berbeda. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut tentang disiplin dan hukuman. Bagaimana penerapan disiplin yang sesungguhnya, yang seideal mungkin, atau bagaimana apakah kita sudah melakukan disiplin atau melakukan memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di sini ada tambahannya sedikit. Jadi disiplin di sini ditambahkan dengan kata positif. Tadi budaya positif. Nah, budaya positif ini sama dengan disiplin positif. Nah, jadi dalam penerapan disiplin di sekolah khususnya itu sebaiknya kita tambahkan positifnya. Jadi jangan sampai disiplin itu menimbulkan efek negatif kepada peserta didik kita. Nah, jadi nanti di sini dalam materi budaya positif akan dijelaskan bagaimana cara-cara supaya disiplin bisa dijalankan dengan seideal mungkin, memberikan dampak yang positif kepada anak atau peserta didik kita. Jangan sampai nanti ada efek negatif baik terhadap kesehatan mental, psikis mereka atau jasmani mereka. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi materi yang akan kami sampaikan terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama ada disiplin positif, yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, yang dua ini akan saya sampaikan secara pribadi. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Niken. Yang selanjutnya 5 dan 6 posisi kontrol yang dikenal dengan restitusi. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, mungkin ini kalau saya secara pribadi 5 dan 6 ini restitusinya adalah kata yang baru. Jadi setelah kami belajar baru kami sedikit paham. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa sedikit berbagi tentang berbagai materi baru atau ilmu baru yang bisa kita terapkan bersama di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada materi tentang disiplin positif. Jadi dikatakan bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Penerapan disiplin bisa dalam bentuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Disiplin positif mengedepankan restitusi. Jadi seperti yang ulun sampaikan tadi bahwa disiplin itu banyak bentuknya. Salah satunya ada bentuk hukuman, ada bentuk konsekuensi, yang terakhir ada bentuk restitusi. Nah, jadi dalam ketiga hal ini, berdasarkan penelitian yang paling ideal dilakukan itu adalah bentuk restitusi. Jadi dikatakan bahwa restitusi ini dia mengembalikan anak ke kelompoknya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan dibiarkan mereka down atau mereka terus merasa salah. Dan kadang-kadang ada juga anak itu setelah melakukan kesalahan diberi hukuman, jadi mereka merasa malu.
Jadi di pandangan teman-teman mereka bahwa dia itu adalah orang yang salah. Nah, orang yang melakukan hal yang negatif, orang yang buruk. Nah, itulah tugas, dan di sini ada restitusi namanya. Jadi dikembalikan anak supaya dia menyadari kesalahannya tanpa dia merasa malu atau istilahnya mentalnya terganggu gara-gara diberikan hukuman atau konsekuensi yang berlebihan atau tidak logis. Nah, jadi berdasarkan tujuan pendidikan kita, jadi kita diminta berdasarkan aturannya, tujuan pendidikan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang digarisbawahi adalah disiplin diri. Nah, jadi disiplin diri ini adalah mereka bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri melalui motivasi internal. Jadi motivasi itu sebenarnya bisa dari internal atau bisa dari eksternal. Nah, cuman berdasarkan yang kami pelajari, kalau motivasi internal itu dia bisa bertahan lebih lama. Jadi anak itu memang sadar melakukan hal itu dengan kesadaran mereka sendiri, motivasi mereka. Nah, beda dengan pemberian hukuman atau misalkan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu adalah bentuk motivasi eksternal. Nah, biasanya motivasi eksternal itu berbentuk jangka waktunya pendek dan biasanya efeknya kurang maksimal. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian dulu sebelum kita teruskan. Silakan Bapak Ibu, sampai ini dulu ada yang mau ditanyakan? Bawah yuk. Bawah yuk. Ya, jadi begitulah yang diinginkan oleh pendidikan kita, bahwa anak-anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti yang dikatakan tadi. Jadi motivasi intrinsik ini memang seperti kita pribadi, seperti yang kita pahami, ketika kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri kita pribadi, maka itu bisa disebut dengan kesadaran diri. Nah, ketika mereka sadar, otomatis mereka walaupun tidak dipantau, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Cuman kalau misalkan bentuknya seperti aturan, hukuman dan sebagainya, ketika misalkan dewan gurunya tidak melihat, nah ada kemungkinan mereka balik melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini nanti dijabarkan bagaimana penerapan disiplin positif dengan berbagai cara dan strateginya. Next. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bahwa ada berbagai nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan terhadap peserta didik kita. Mungkin ada contoh dari Bapak Ibu sekalian, contoh misalkan nilai apa yang ditampilkan oleh anak kita ketika di kelas, ketika mereka di lingkungan sekolah dan sebagainya. Iya. Kreativitas Pak, dan iya, juga untuk keaktifannya juga di kelas. Oh iya, siap. Jadi kreativitas dan keaktifan kata Ibu Eka tadi. Jadi itu salah satu nilai kebajikan atau nilai positif yang bisa kita tanamkan terhadap peserta didik kita. Mungkin ada lagi yang lain? Misalkan ingin apa peserta didik kita? Nah, cukup mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sini berdasarkan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ada yang namanya P5 ya. Nah, ya. Jadi ya P5. Jadi ada, kalau misalkan berdasarkan P5 ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang mendasari nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, jadi mungkin untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini memang dalam segala kegiatan, baik dalam seperti Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan. Jadi ini merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, kalau di sekolah kita harus menanamkan ini terhadap peserta didik kita. Jadi mereka harus mempunyai acuan yang pertama berdasarkan
ketuhanan. Jadi dengan adanya pemahaman mereka tentang ketuhanan, beriman dan bertakwa, maka mereka akan mempunyai pedoman hidup yang nantinya akan bisa membawa mereka menjalani kehidupan dengan dengan panduan yang telah diajarkan oleh agama. Nah, diharapkan setelah itu mereka bisa menumbuhkan akhlak mulia. Nah, jadi ini yang tujuan utama daripada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada sifat mandiri. Seperti yang kita pahami Bapak Ibu sekalian, jadi anak-anak ini mungkin di sekolah dia mendapatkan pembelajaran dari kita, cuman tidak selamanya mereka belajar di sekolah. Jadi perlu mereka menumbuhkan kemandirian. Jadi bagaimana nanti mereka setelah keluar dari sekolah, mereka mampu untuk yang pertama belajar secara mandiri, belajar secara otodidak, melihat di sekitar mereka, menganalisa di sekitar mereka. Ini merupakan salah satu nilai yang wajib dikembangkan terhadap peserta didik kita agar mereka mempunyai kemampuan nantinya untuk bermasyarakat. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Nah, seperti yang kita pahami, kebinekaan ini merupakan hal yang sangat penting ya. Mungkin Ibu Ika bisa Bu menjelaskan sedikit berkebinekaan. Ya, kalau untuk berkebinekaan global itu kan umum Pak. Jadi kalau untuk yang dikhususkan aja itu salah satunya kita cinta tanah air Pak. Jadi sama halnya kita kan setiap hari ini kan mengadakan yang namanya upacara bendera. Nah di situ kan ada yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga kan pengibar bendera. Itu salah satu dasar kita untuk berkebinekaan Pak, itu secara khususnya saja. Ya, Mas. Ya, terima kasih Bu Ika, luar biasa ya. Jadi kebetulan beliau adalah guru PPKN. Nah, jadi beliau memang ini merupakan salah satu keahlian beliau. Nah, jadi beliau sangat menguasai baik tentang Pancasilaan, undang-undang dan sebagainya. Jadi seperti yang kita pahami bahwa berkebinekaan, kemudian di belakangnya ada kata global. Nah, jadi berkebinekaan global ini merupakan salah satu bentuk cinta kita pada tanah air. Jadi di negara kita terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Nah, yang kesemuanya ini merupakan satu kesatuan ya dalam negara kita. Nah, sama seperti di sekolah, yang lingkup yang paling kecil di sekolah. Jadi anak-anak di sini berteman dengan berbagai unsur, berbagai suku ya. Ada berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Nah, ini perlu ditanamkan kepada mereka agar nantinya ketika setelah lulus dari sekolah, mereka bisa menjadi anak-anak yang mempunyai pemikiran yang terbuka. Jadi tidak berpikiran sempit, hanya menganggap anggota atau kelompok mereka yang paling baik. Jadi karena kita di negara kesatuan, sama halnya di sekolah kita harus mengembangkan sikap berkebinekaan global karena kita merupakan satu kesatuan walaupun berbeda-beda. Selanjutnya Bapak Ibu, ada juga di sini yang kita kenal dengan bergotong royong ya. Mungkin Pak Wahyu bisa Pak, mungkin pendapat Bapak tentang bergotong royong bagaimana Pak? Tadi Pak Wahyu angkat tangan, saya lihat. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk bergotong royong itu bisa dengan sesama teman di siswa itu kan saling membantu dalam hal bersih-bersih, terus kalau ada teman misalnya yang kesusahan misalnya kan saling membantu. Nah, jadi kan ya kerja kelompok di dalam pembelajaran. Nah, itu termasuk mendidik untuk bergotong royong. Itu luar biasa Pak Wahyu, terima kasih atas pendapatnya. Beri plus mungkin untuk Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi beliau sering saya lihat mendampingi siswa beliau secara aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan bergotong royong, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi untuk bergotong royong ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ini merupakan salah satu nilai yang ingin kita tanamkan di dalam diri peserta didik kita. Jadi ketika seperti yang kita pahami ya, baik di sekolah atau di luar sekolah,
atau misalkan di lingkungan sekitar masyarakat ya, kita sering melakukan gotong royong. Baik itu misalkan membersihkan lingkungan sekitar, misalkan ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan ya mungkin ya. Jadi perlu juga kita bergotong royong, atau misalkan juga ada kegiatan peringatan hari besar, kadang-kadang 17 Agustus. Nah, di situ perlu ditanamkan kepada anak-anak jangan sampai mereka punya pemahaman bahwa mereka bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jadi memang kita hidup secara berdampingan dan saling support, saling kolaboratif, saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jadi karena itu seperti di sekolah mungkin juga anak-anak perlu ditanamkan, khususnya tadi seperti dikatakan Pak Wahyu, ada kegiatan-kegiatan misalkan membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu merupakan salah satu cara mungkin bagi kita untuk bisa menanamkan rasa untuk bisa bergotong royong, dan diharapkan nantinya mereka bisa bergotong royong, bisa membantu orang lain setelah lulus dari sekolah ini, dan tidak perlu disuruh seperti di sekolah ya. Mungkin kita membiasakan mereka yang pertama dengan jadwal kegiatan dulu, disuruh mereka untuk melakukan berbagai hal. Nah, cuman diharapkan nantinya mereka mempunyai kesadaran diri menolong orang lain, bergotong royong berdasarkan inisiatif mereka. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kreatif. Nah, nilai kreatif yang ingin ditanamkan. Jadi kreatif ini, kreatif mungkin ada yang ingin menambahkan dulu kreatif? Ya, tadi Ibu Eka sudah tadi menyampaikan Ibu ya, kreatif. Jadi kreativitas. Nah, jadi seperti kita pahami Bapak Ibu sekalian ya, sekarang teknologi memang berjalan sangat pesat. Nah, bahkan dalam hitungan menit sudah ada perubahan. Berbeda dengan ketika zaman kita atau zaman saya ya, zaman generasi 90-an ya, generasi X Pak ya, Bapak jadi generasi ya, ketika dulu memang teknologi itu berjalannya cukup lambat. Jadi perkembangan komputer, internet dan sebagainya masih banyak hambatan. Cuman sekarang karena internet sudah menjadi bahan makanan sehari-hari bagi kita semuanya, jadi sudah mulai tumbuh istilahnya teknologi itu berkembang, bukan lagi dalam bentuk bulan dan minggu, tapi menit, jam itu sudah ada perkembangan. Nah, apalagi sekarang ada teknologi yang kita kenal dengan AI. Jadi banyak juga lapangan pekerjaan yang sudah diambil alih oleh AI. Nah, seperti yang saya pahami mungkin ada, saya punya teman yang cerita sedikit. Jadi teman saya ini dia merupakan desain grafis. Jadi dia kerjanya freelance di rumah. Dia nggak punya pekerjaan. Dia kerjanya cuma freelance, cuma pendapatannya itu antara 3 sampai 5 juta per bulan. Nah, dia mendesain katanya berbagai desain logo baik dari perusahaan dalam atau luar negeri. Nah, sementara dalam waktu beberapa dari awal tahun tadi dia nggak ada pekerjaan sama sekali katanya. Jadi pendapatannya itu turun drastis. Jadi pendapatannya cuma paling 1 atau 2 juta. Karena perusahaan-perusahaan yang membutuhkan desain atau ingin membuat desain, mereka lebih menggunakan aplikasi pembuatan desain atau logo. Nah, jadi ini penting bagi anak-anak kita untuk bisa membedakan kita atau anak-anak kita dengan teknologi, karena teknologi kemungkinan kekurangannya ada di kreativitas. Nah, jadi inisiatif itu kemungkinan lebih menonjol di manusia. Jadi penting untuk ditimbulkan terhadap anak-anak kita untuk bisa menanamkan sikap kreatif. Nah, jadi kreatif inilah nantinya yang akan jadi bekal mereka untuk bisa mengarungi kehidupan mungkin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ada bernalar kritis. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang bernalar kritis. Ya, siap. Izin menjawab apa bernalar kritis itu yang mungkin kita sebagai guru bukan hanya memberikan teori atau cuma pada teori aja, dan kita juga yang menjawab, kita juga melemparkan pertanyaan tersebut kepada siswa, agar siswa itu berpikir kritis. Oh, siap.
Terima kasih atas pendapatnya, luar biasa ya. Memang seperti itu seharusnya yang kita yang sampai hanya memberikan pembelajaran tanpa ada melibatkan siswa atau melibatkan teman dalam berpikir. Jadi kita berpikir secara bersama-sama. Nah, seperti yang kita pahami mungkin Bapak Ibu sekalian ya, sekarang banyak di media sosial itu beredar berbagai kabar ya. Ada yang kemungkinan fakta, kemungkinan ada hoax juga. Nah, jadi mungkin penting bagi anak-anak untuk bisa menyaring informasi. Jadi mungkin salah satu caranya dengan cara membandingkan informasi dengan sumber yang lainnya. Jadi ketika anak-anak mempunyai keterampilan untuk bisa bernalar kritis, maka mereka akan mempunyai kemampuan untuk bisa mencari kebenaran. Jadi jangan sampai anak-anak itu nanti mendapatkan informasi yang misalnya share-sharean lewat WA misalkan, langsung mereka tanggapi. Padahal itu belum tentu adalah fakta yang sebenarnya. Jadi anak-anak ini penting untuk bisa menyaring informasi dengan berbagai kemampuan yang mereka miliki. Salah satunya dalam pembelajaran di dalam kelas, mungkin kita aktifkan kemampuan mereka untuk bernalar kritis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan kemampuan mereka, bukan hanya dalam tahapan dasar yang dalam artian pengetahuan, juga dapat mengembangkannya ke tahap selanjutnya. Next. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi sudah masuk ke hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada dua perbandingan Bapak Ibu sekalian, hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada Bapak Ibu yang kira-kira mempunyai gambaran kira-kira apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sedikit ya menambahkan di sini. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada dua. Dia bisa bentuk hukuman, bisa bentuk konsekuensi. Nanti dijelaskan apa perbedaannya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hukuman bersifat tidak terencana Bapak Ibu atau tiba-tiba. Nah, contohnya misalkan anak datang terlambat, habis itu kata gurunya, sekarang kamu keliling lapangan 7 kali. Nah, itu adalah inisiatif yang keluar tiba-tiba. Nah, jadi itu disebut dengan hukuman karena dia tidak terencana. Nah, semestinya kalau misalkan kita punya aturan, itu ditulis dulu dalam aturan, misalnya terlambat apa hukumannya semestinya. Nah, jadi di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, takutnya nanti ketika kita melakukan hal tersebut, anak-anak berpikir korelasi dengan saya terlambat dengan lari keliling lapangan apa? Nah, itu. Jadi mereka berpikir kira-kira kalau kita secara pribadi berpikir ini logis nggak, misalkan ada unsur yang bisa mendidik mereka nggak, misalkan ketika kita memberikan hukuman seperti itu. Selanjutnya, anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Nah, kemungkinan ini nanti dijelaskan oleh Bu Niken, ini masuk nanti dalam kesepakatan. Jadi sekarang ada yang menganggap bahwa di sekolah itu sebaiknya diterapkan keyakinan sekolah. Nah, jadi keyakinan sekolah ini dia berbeda dengan aturan sekolah. Keyakinan sekolah ini dia disusun bukan oleh satu pihak, jadi disusun oleh berbagai pihak. Nah, jadi keyakinan sekolah ini disusun, misalkan di sekolah, misalkan kan di sini ada unsur guru, habis itu ada unsur murid juga ya, ada unsur orang tua. Nah, kalau bisa katanya idealnya ketiga unsur ini dilibatkan dalam perumusan keyakinan sekolah, supaya mereka memahami kira-kira kenapa sampai ada hukuman seperti atau konsekuensi seperti ini ketika mereka melakukan kesalahan seperti ini. Jadi mereka paham dari awal runtun nih, dari dasarnya misalkan ketika anak-anak melakukan hal ini kira-kira apa yang konsekuensinya akan mereka dapatkan. Mereka paham. Jadi jangan sampai ketika memberi hukuman kita tiba-tiba tanpa ada konsekuensi, seharusnya konsekuensi bentuknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini hukuman bersifat satu arah. Nah, jadi seperti yang menjelaskan tadi, jadi hukuman itu memang bentuknya satu arah, disusun oleh satu orang, dilaksanakan oleh berbagai pihak. Misalkan di sekolah aturan disusun oleh dewan guru, cuman dilaksanakan oleh murid kan. Nah, berbeda dengan keyakinan, katanya keyakinan itu disusun oleh kedua belah pihak. Nah, jadi kedua belah pihak berpikir kira-kira apa yang bisa membuat sekolah kita ini berjalan dengan baik dan lancar.
Apa yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah? Apa yang bisa menciptakan ekosistem pembelajaran yang berpihak terhadap murid? Nah, mungkin secara kita pahami bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada titik beratnya adalah berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid ini merupakan salah satu unsur yang sangat digaung-gaungkan sekarang. Nah, karena malahan ada yang menyebutnya menghambat terhadap murid. Ada mereka yang menyebutnya seperti itu. Nah, jadi di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi sebelumnya hukuman ini sebelumnya mereka belum diberitahu. Ketika mereka melakukan ini, hukumannya ini mereka tidak diberitahu. Ketika mereka melakukan kesalahan, baru mereka langsung divonis untuk melakukan untuk misalkan diberikan punishment misalkan. Nah, itu bentuknya hukuman. Yang terakhir ada disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Nah, ini perbedaan disiplin tadi. Disiplin yang berbentuknya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kan dia paham ketika mereka melakukan hal ini, mereka akan mendapatkan ini misalkan. Ketika mereka melakukan kesalahan ini, maka mereka harus menebusnya dengan hal ini. Nah, ini namanya konsekuensi, jadi sudah terencana dan terarah. Beda dengan hukuman yang sifatnya tiba-tiba atau tidak terencana. Oke. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada juga yang ulun baru tahu, ternyata ada istilah dihukum dengan penghargaan. Jadi bentuk penghargaan itu ternyata tidak selalu menimbulkan efek positif kepada kita. Jadi kadang-kadang penghargaan bisa menimbulkan efek negatif terhadap murid kita. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh ketika penghargaan diberikan. Karena penghargaan ini kalau kita lihat dia adalah faktor eksternal ya. Jadi ketika diberikan penghargaan ini merupakan dia nggak sadar dari diri dia sendiri. Dari penghargaan ini diberikan untuk bisa memberikan perubahan terhadap mereka. Cuman ini adalah motivasi eksternal. Nah, karena motivasi eksternal, jadi ada beberapa kekurangan daripada pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, jadi yang pertama ada pengaruhnya jangka pendek. Jadi biasanya anak-anak ini ketika mendapatkan penghargaan mereka termotivasi. Nah, cuman setelah itu down lagi misalkan. Jadi karena mereka tidak memiliki kesadaran diri. Nah, habis itu yang kedua ada penghargaan tidak efektif katanya. Yang selanjutnya ada penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan ini setelah saya baca bentuknya seperti apa, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ada satu orang guru yang sering memberikan hadiah kepada satu orang anak. Nah, jadi anak ini ternyata sangat patuh terhadap guru tersebut. Cuman dia nggak patuh sama guru yang lain. Nah, jadi sebenarnya penghargaan itu bagus. Dikatakan bahwa lebih tepatnya itu kita melakukan apresiasi. Jadi kalau penghargaan itu kita biasanya anak diberitahu kalau kamu melakukan ini nanti ibu kasih ini misalkan. Kalau kamu misalkan juara kelas nanti diberikan misalkan hadiah, misalkan kita makan ke Pizza Hut misalkan kayak gitu sama berdua misalkan kayak gitu. Nah, cuman katanya yang lebih baiknya itu yang diberikan itu adalah apresiasi, karena apresiasi itu di akhir. Nah, ketika anak melakukan sesuatu yang baik, dia diapresiasi di akhir. Ya, jadi dia tidak dijanjikan di awal. Kalau dia dijanjikan di awal itu namanya penghargaan atau diberikan hadiah. Nah, kalau di akhir bentuknya apresiasi. Jadi anak-anak jadi dia tidak punya pemikiran misalkan di awal tuh, aku dapat hadiah juga, berarti kalau misalkan aku hendak ini, aku harus melakukan ini jadinya misalkan. Nah, contohnya ada juga Bapak Ibu sekalian, misalkan di lingkungan kerja kita. Misalkan di lingkungan kerja kita tuh ketika misalkan kegiatan, ada satu kegiatan ya dijanjikan oleh misalkan kepala sekolah, kalau misalkan Bapak Ibu misalkan kinerjanya bagus bulan ini, nanti misalkan dipasang spanduk di depan sekolah, diberikan hadiah misalkan uang sebesar ini misalkan, atau hadiah apa kayak gitu nggak tahu. Nah, itu bentuknya hadiah lalu termotivasi. Nah, cuman itu faktor eksternal. Ada juga misalkan contohnya Bapak Ibu kalau tidak melaksanakan ini nanti akan misalkan dihukum, misalkan tidak ditandatangani misalkan kenaikan pangkatnya. Nah, itu bentuknya hukuman atau paksaan. Nah, jadi kita melakukan sesuatu dengan paksaan, ancaman dan paksaan. Nah, ini juga merupakan faktor
eksternal. Nah, karena faktor eksternal, ya, karena faktor eksternal, jadi dia kesadaran dia itu bukan kesadaran diri. Dia terpaksa melakukan itu karena dia ingin mencapai sesuatu. Cuman setelah itu tidak terjadi lagi atau misalkan kepala sekolah tidak melihat, dia kembali lagi ke pengaturan awal seperti itu. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, selanjutnya ada penghargaan menurunkan kualitas katanya. Jadi dia standarnya cuma itu, kata ibunya kalau kamu sampai ini bisa mengerjakan ini dengan nilai segini, misalkan kamu dapat hadiah. Nah, kalau misalkan dia punya kesadaran pribadi, sebenarnya dia bisa lebih tinggi daripada itu nilainya, atau hasil kerjanya bisa lebih baik. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dia tidak berpikiran secara bebas. Jadi dia berpikiran karena ada keinginan atau penghargaan tadi. Nah, yang selanjutnya ada penghargaan menghukum katanya. Menghukum itu karena dia mirip dengan hukuman. Nah, dia menyebabkan ada efek negatif yang ditimbulkan karena dia faktor eksternal. Yang terakhir ada penghargaan merupakan motivasi eksternal yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya di sini ada yang tadi dijelaskan bahwa ada 3 bentuk disiplin. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, habis itu ada restitusi. Habis itu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan tentang restitusi? Bapak Ibu mungkin Pak, silakan Pak. Mungkin bisa dibacakan aja Pak. Jadi mungkin di lingkungan BK mungkin Pak ya ada sering dilakukan. Jadi mungkin sering Pak mencari solusi bersama dengan di lingkungan BK. Bisa sharing kita sama-sama mungkin yang karena pengalaman mungkin banyak dari Bapak Imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman kami selama di BK itu biasanya untuk restitusi ini berkolaboratif kesiswaan. Kami dari awal itu kan pertama itu pasti memanggil dulu siswanya, terus kami ibaratnya itu bahasanya itu PDKT dulu. PDKT dulu sehingga nanti kan siswa ini terbuka tentang masalah yang dialami ataupun mengorek permasalahan yang di lain. Itu aja Bang biasanya yang kami lakukan untuk melakukan restitusi ini. Mungkin ada dari Wulan mungkin bertanya apa ini. Boleh kan bertanya? Atau enggak boleh? Oh ya terakhir ya. Sesi tanya jawab. Oh ya, ya udah. Nanti aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Memang pengalaman beliau di dunia konseling memang sangat luar biasa. Jadi kita lihat beliau sering melakukan bimbingan penyelesaian masalah secara kekeluargaan ya, secara langsung dan jarang menimbulkan permasalahan yang berlanjut. Nah, jadi luar biasa memang. Jadi memang tadi solusi yang harus disampaikan, harus ditampilkan ketika melakukan restitusi adalah solusi bersama. Jadi jangan sampai guru memberikan solusi kepada murid, sementara kita nggak tahu latar belakang dia melakukan itu apa. Jadi ditanyakan dulu baik-baik, diselami dulu kira-kira yang misalkan contohnya Bapak tahu misalkan semua orang pernah melakukan kesalahan, kita manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu dia akan sedikit turun. Jadi dia merasa ternyata masih ada kesempatan buat aku untuk bertobat atau melakukan hal yang lebih baik misalnya. Lebih memaafkan manusia. Nah, ya luar biasa. Dengan cara kita cak untuk jangan kita ancam semakin tertutup dia. Itu biasa. Ya luar biasa Pak Imam. Jadi memang kita harus memanusiakan manusia karena semua orang punya permasalahannya sendiri dan anak-anaknya
ini memang dikatakan tadi seperti ada kertas kosong yang tulisannya buram. Jadi kita menebalkan yang baik. Jangan hanya kita mencari kesalahan daripada anak kita carilah kira-kira sisi positif dari mereka. Itu yang kita tampilkan sehingga bisa menutupi atau mendominasi daripada sifat-sifat negatif mereka. Nah, next. Ciri-ciri restitusi. Nah, satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kata-kata menebus itu tersampaikan, berarti anak-anak setelah melakukan itu, misalkan mereka, oh berarti aku kesalahanku sudah selesai. Tidak ada pembelajaran yang kedepannya untuk mereka. Jadi mereka cukup stop di situ, selesai. Sementara yang kita harapkan mereka belajar dari kesalahan. Dan kesalahan ini nantinya akan bisa membimbing mereka untuk melakukan hal yang lebih baik. Yang kedua ada restitusi memperbaiki hubungan, nah, baik dengan guru atau dengan teman atau dan sebagainya. Yang selanjutnya ada restitusi, ada tawaran bukan paksaan. Yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Imam. Jadi kita tawar-menawar antara guru dan murid mencari solusi bersama. Jadi selanjutnya ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka menyelami diri mereka, kira-kira yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, itu harus datang dari diri mereka sendiri. Mereka harus sadar atas kemauan mereka sendiri. Selanjutnya ada restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Nanti dijelaskan oleh Ibu Niken atau Ibu Ijati nanti tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ternyata mendasari atau menjadi alasan dia melakukan berbagai hal. Nah, jadi nanti dijelaskan oleh beliau. Selanjutnya ada restitusi diri adalah cara yang paling baik, cara yang paling ideal. Habis itu selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi perubahan karakter bukan tindakannya. Karena kalau ditindak, mereka selesai di sana tanpa ada pembelajaran. Yang selanjutnya ada restitusi menguatkan. Yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi bukan mencari kesalahan. Yang terakhir ada restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ya, jadi di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau penghargaan ataupun hukuman. Nah, selanjutnya di sini ada Bapak Ibu sekalian motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata perilaku manusia itu mempunyai motifnya masing-masing. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi mungkin ulun singgung sedikit tadi tentang pemberian hukuman, baik dari atasan ataupun guru dan sebagainya. Nah, pemberian hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua hal ini merupakan faktor eksternal yang kemungkinan besar tidak akan menimbulkan kesadaran diri secara jangka panjang. Yang terakhir ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini yang kita kembangkan. Kita tanyakan kepada anak didik kita, kira-kira misalkan mereka mengejek atau membuli temannya, kira-kira kita tanyakan kepada mereka nilai apa yang sudah kira-kira yang kurang pas dari mereka. Kalau mereka bisa jawab saling menghormati dan menghargai, Pak, nah berarti mereka punya kesadaran diri untuk memahami diri mereka bahwa mereka tidak melakukan itu sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Niken. Silakan kepada Ibu Niken. Salah dan tidak mohon maaf dari ulun pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi dari kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan hari ini cukup banyak kegiatan positif yang dapat kami ambil. Salah satunya mungkin yang paling saya ingat tadi mungkin dari kegiatan restitusi lah namanya. Nah, itu model terbaru untuk memberi pemahaman kepada siswa yang dulunya cuma hukuman atau segala macam. Nah, sekarang dengan model terbaru mungkin dampaknya bisa lebih positif lagi ke depannya. Kemudian yang kedua dapat berbagai macam pemahaman mengenai variasi dalam melakukan tindakan ataupun penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran selama di kelas ataupun di sekolahan. Nah,
mungkin itu saja dari saya. Mungkin Ibu pimpinan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini saya akan Hal-hal yang dapat Ibu ambil dari kegiatan hari ini. ya hal-hal yang untuk diambil hari ini ya sangat bagus. Nanti apalagi setelah mengetahui tadi tentang apa tadi yang Segitiga ya? segitiga ya, itu membawa baru ya, nanti akan bisa diterapkan di kelas. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksinya terhadap saya. Perasaan saya setelah mengikuti pemaparan dan kegiatan hari ini, saya merasa sangat senang, sangat gembira, sangat excited, sangat awesome pokoknya, karena saya mendapatkan banyak ilmu baru, ilmu yang sangat bermanfaat tentang khususnya tentang budaya positif, terus ada restitusi, segitiga restitusi, dan macam-macam lah hal-hal baru yang telah saya pelajari hari ini. Terima kasih. Tentang disiplin positif yang telah yang jabarkan dan teman-teman tadi dari dalam pembelajaran saya sendiri dan dalam pola kelas saya nanti. Kemudian saat pembuatan konsekuensi bersama itu kan harus bukan hanya dari pihak saya saja dalam membuat konsekuensinya, tapi juga harus berdasarkan kesepakatan bersama-sama dengan siswa itu sendiri. Iya betul. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, terima kasih untuk Ibu Dini. Kita kasih plus untuk kita semua. Untuk acara saya kembalikan ke Pak Ilmi lagi. Ya, Bapak Ibu hari ini telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari budaya positif pendidikan guru penggerak. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran pihak-pihak dan Bapak Ibu sekalian hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi support dan dukungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita sama-sama laksanakan, kita aplikasikan, implementasikan di sekolah kita, dan selanjutnya mudah-mudahan lingkungan dan ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa sama-sama kita laksanakan di sekolah kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi ibu-ibu bapak sekalian untuk kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, izin membacakan quote dari kata-kata dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Terakhir, ing ngarso sumtolada, di depan memberikan contoh, ing madya bangun karsa, di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita tolong foto bersama.